Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Salsabila dengan nomor NIM 2000902 dari Prodi Pendidikan Tata Boga B 2020. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang sumber politis, historis, politis, sosiologis, dinamika, dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu, yaitu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu dengan ada kata mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana pengembangan iptek melalui pendidikan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Seperti 4 macam ini. Yang pertama yaitu ketika Soekarno kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959 sebagaimana disitir Sofyan Effendi, Rektor UGM dalam Simposium Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa 14-15 Agustus 2006. Pancasila sebagai blueprint rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu pada 15 Oktober 1987, UGM menyelenggarakan seminar tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu, bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Profesor Notonegoro, di mana asas dan pendirian hidup mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah. Yang pertama ada Dud Yusuf pada artikel Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan. Kedua yaitu Profesor Dr. T. Jacob, yaitu Pancasila sebagai dasar etika iptek. Yang tiga yaitu Kunto Wijoyo, artikel Pancasila sebagai orientasi pengembangan humaniora di Indonesia. Yang keempat yaitu ada Profesor Dr. Muladi, sebagaimana Pancasila jadikan common denominator values, yang artinya nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui counter values and counter culture. Yang kedua yaitu ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contoh penolakannya yaitu seperti pada masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria. Yang pertama ada nilai ketuhanan, di mana pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar yang memiliki martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat akan terkena langsung akibatnya. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Dampak negatif pengembangan iptek seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Yaitu yang ketiga ya ada sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Yang pertama ketika pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu ketika pidato Soekarno di UGM pada 19 September 1951. Yang kedua itu ketika pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1962 yang mengaitkan dengan karakter yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu pada masa Orde Baru, di mana Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 4 pada tanggal 18 September 1986 di Jakarta. Yang ketiga yaitu ada pada masa reformasi, di mana SBY menyebutkan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari di Serpong, yaitu inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing.
Yang kedua yaitu pada masa Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dan dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dan kehidupan. Yaitu ada dinamika Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu, di mana yang belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Yang kedua itu ada kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya UGM, yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Terus ada tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu ada kapitalisme, di mana sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan. Yang kedua yaitu ada globalisasi, di mana proses mendunia suatu hal sehingga batas negara antar negara menjadi hilang, yang didukung oleh berbagai faktor seperti teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada pragmatisme, di mana merupakan sifat atau ciri seseorang untuk cenderung berpikir praksis, sempit, dan instan. Yang keempat yaitu ada konsumerisme, di mana ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang hasil produksi secara berlebihan. Sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.